kita akan bikin mungkin 1-2 halaman tambahan. Terus di sini kita juga akan mempelajari tentang, bagaimana cara membuat halaman tersebut, atau bagaimana caranya kita untuk berpindah halaman. Mungkin, karena kita biasanya di HTML ini, kita udah tahu cara berpindah halaman biasanya ya. Nah, bedanya eee, di React ini kita ada sedikit, apa ya, dibilang perbedaan konsep ya. Nah, di React.js ini, dia punya konsep single page application atau bisa dibilang SPA. Nah, yang dimaksud dengan SPA ini, jadi dia, eee, web aplikasi sorry, web aplikasi yang kita buat sebenarnya hanya dibuat dalam satu indeks HTML aja gitu. Nah, kalau biasanya kan kita bikin halaman home, itu kita bikin indeksnya lagi kan, HTML-nya gimana untuk home, untuk profile kita bikin halamannya gimana. Nah, tapi kalau di SPA ini, kita cuman bikin semuanya itu di satu, indeks HTML. Nah, biasanya kan kalau kita lihat bagaimana caranya untuk pindah gitu, nanti pada SPA ini, jadi kita akan bikin dia seolah-olah akan berpindah halaman gitu. Dia akan, seolah-olah akan berpindah halaman, terus kita bisa langsung ganti, routing-nya. Routing-nya itu kayak di sini sih, yang di URL ini gitu. Seolah-olah kita pindah routing-nya, terus halamannya kita ganti gitu. Padahal itu masih di satu indeks HTML yang sama gitu. Dan, sangat umum dan sangat pasti kalau kita sebagai front end ini, eee, kalau misalnya kita punya sebuah aplikasi, kita pasti akan memanggil halaman-halaman yang, berbeda gitu kan. Nah, disinilah kita coba pelajari yang namanya, Recruiter ini, ya. Oke. Nah, untuk menggunakan routing, kita menggunakan library ketiga atau third party, yaitu namanya ini ya, Recruiter ya. Nah, si Recruiter ini, eee, itu sangat familiar sih, itu tergolong familiar, sangat familiar kalau kalian menggunakan website React.js ya, Recruiter. Si Recruiter ini sangat berguna lah intinya. Terus, kita langsung coba praktekkan bagaimana caranya menggunakan ini gitu, menggunakan si Recruiter. Nah, pertama di sini udah ada dokumentasinya ya, cara instalasinya. Kalian bisa pakai npm React Router DOM di sini. Ini kita langsung copy, salin. Ini servernya kita matiin dulu. npm install, itu bisa install atau bisa install gini ya, bebas. Tapi biar cepat biasanya gini, npm i. Nah, Recruiter DOM. Nah, ini oke. Kita lihat di sini di package.json-nya. Nah, ini udah terinstall ya, React Router DOM ini. Oke, Recruiter-nya udah terinstall. Terus untuk cara penggunaannya, kalian juga bisa lihat di dokumentasi ini gitu. Di sini, ini bentuk halamannya ya. Kalau kalian lihat, ini bentuk halamannya kan di sini ada export default, function application, ini return-nya. Nah, di sini kalian lihat kita hanya perlu import browser router, switch, sama root. Oke. Jadi kita bisa tinggal copy di sini. Sorry. Bisa kita tinggal copy, kita taruh di atas di sini. Nah, di sini ini link kita matiin dulu. Nah, untuk cara penggunaannya kita bisa gimana ya caranya?
Nah, ini kita matiin dulu ya. Di sini div class app ini kita matiin dulu. Nah, kita bisa panggil si ketiga ini, bentar ya. Kita bisa panggil si browser router, as router, switch, atau root. Nah, kalau kita lihat di sini, browser router ini, itu dia fungsinya untuk apa ya? Fungsinya kayak wrapper gitu, membungkus di mana setiap project atau mungkin setiap halaman yang akan terhubung atau saling terhubung satu sama lain itu dibungkus sama si browser router. Jadi kalau kalian lihat dalam dokumentasi yang ini, nah dia kan browser router as router ya. Jadi dia menamakan si browser router ini sebagai router. Nah, dia di sini kan dibikin di paling luar ya. Nah, untuk bagian ininya, karena dia itu kesannya itu kayak membungkus halaman lain supaya terlihat halamannya berpindah gitu. Halamannya berpindah dari halaman yang satu ke halaman yang lain. Oke. Kalau misalnya link ini kita nggak gunakan dulu. Link ini sebenarnya kayak mana ya aku bilang, kayak tag anchor gitu loh. Kalau kalian lihat di indeks HTML itu kayak tag A gitu kan. Nah, itu biasanya link. Nah, kalau yang kita pelajarin kan untuk nge-switch ke beberapa halaman gitu. Nah, pertama kita bikin dulu halaman dasar aja sebagai penanda kalau dia berpindah halaman. Jadi kalian bisa lihat di sebentar. Bisa lihat. Nah, kalau misalnya di React ini kan komponen ya, ada komponen kan. Komponen ini bagian yang dipecah-pecah gitu. Contohnya kayak navbar ya. Nah, di sini juga kita bisa bikin halaman, namanya biasanya kita bikin namanya views gitu. Views dengan isi misalnya home gitu ya. Home aja deh. Terkecil sama JSX. Ingat kalau JS gini itu JavaScript, kalau pakai X gini React JavaScript ya. Kalian bisa bikin RFC di sini. Ini penanda aja ya, cuman membuat halaman aja sementara. Tampilannya itu bisa kalian bikin sesuai kreativitas kalian sih. Di sini misalnya about JSX RFC. Ini halaman about. Ini kita copy dulu. Ini ingat sekali lagi ini cuman apanya ya, sekedar aja. Jadi nggak perlu, nanti kalau masalah desain itu tergantung kalian mau gimana. Nah, jadi di sini ada 2 halaman, tapi di sini belum kita tampilin ya. Sebentar. Di sini belum kita tampilin ya. Nah, untuk memanggilnya gitu kan, untuk memanggil halamannya gitu, kalian bisa import lagi nih gitu. Import misalnya halaman home. Import home from. Nah, di sini kalian cari di src/views/home. .jsx gini misalnya. Terus kalian bisa panggil lagi yang namanya about. Import about from sama dari src juga. Bagian src, terus views about. Nah, kayak gini.
Nah, untuk penggunaannya gimana? Pertama, yang kita impor ini kita jabarkan dulu. Jadi kita bikin di sini router. Ini kalian bikin browser router ya, browser router di awal. Bukan router ya dibilang. Router di sini yang ngebungkus semuanya. Terus di sini ada fungsi yang namanya switch. Switch di sini kalian bikin switch juga bisa. Nah disinilah kalian membuat roots-nya ya di sini. Misalnya roots gini kan. Roots. Root. Oke. Root ini kalian bisa arahkan path-nya kemana. Path misalnya kalau home biasanya kan kita bikin slash ya. Slash. Nah, kalian panggil namanya di sini. Kalian panggil halaman home-nya di antara root ini. Di antara 87 sama 89. Untuk root path, untuk path yang slash seperti ini, kalian bisa bikin halaman home, gitu kan? Home. Nah, terus untuk halaman about sama, kalian bisa gini, kalian copy root-nya di bawahnya, kalian bikin misalnya slash about gitu. Di sini kalian panggil namanya about. Huruf besar ya, biar dia kebaca. Dari sini, ini about, oke. Nah, ini kalian coba start dulu. Start. Sebentar. Compiling warning. Bentar. Imported switch, imported as switch. Do not find terus. Imported switch. Padahal di sini kita udah bikin switch ya. Sebentar ya. Imported switch. Was not found in recruiter 2. Possible bla bla. Nah, kalau misalnya ada error kayak gini, kalian bisa ngelihat link apa ya istilahnya? Kayak kalian bisa googling jenis error yang kayak gini, misalnya kayak gini ya. Switch recruiter DOM, coba sini. Nah, di sini kan ada Stack Overflow. Kalau misalnya kalian ada kendala gitu, ada kendala terkait error recordingan kalian atau masalah instalasi, kalian bisa lihat di sini. Gitu. Oke. Bentar. Bla bla bla, you're using V6 roots and root. Oke. Jadi sebentar. Nah, jadi ini dokumentasinya F5 ya. Ini Recruiter DOM versi 5. Ini package JSON-nya Recruiter DOM. Oke. Jadi ini error. Sebenarnya ini bisa yang ini fungsi ini. Switch ini sebenarnya ada, tapi switch ini hanya ada di versi 5 gitu. Kalau kita lihat di sini ya, dia cuma ada di versi 5, sedangkan kita itu udah punya di versi 6. Berarti ada perbedaan sih katanya di sini. Perbedaannya dia bilang kalian harus ganti switch, kalian ganti dengan roots untuk penamaannya. Oke, berarti
sebentar, kayak gini ya. Switch roots. Switch is not defined. Iya sih, di sini nggak ada ya. Berarti roots kita ganti roots. Ya, kita lihat dulu. Oke, ini masih aman. Kalau kita slash about, apa dia bisa? Dia belum jalan ya. Berarti dia kalau dia model yang kayak gini udah nggak bisa lagi ya di versi biasanya di versi 5 seperti ini. Jadi ini di versi baru. Coba kita bikin roots-nya. Root-nya itu kayak biasa kita bikin apa ya namanya? Pet deh, pet slash gini. Kok jadi rooters. Nah, ini petnya kita bikin misalnya gini. Oke. Terus ini kita bikin one line aja supaya nggak ribet. Jadi rootnya itu di satu gini. Terus kita bikin x elemen deh, elemen kita panggil elemennya si home. Kalau misalnya roots-nya, kalau misalnya about, kita bikin about. Oke, coba kita lihat, misal kita refresh dulu. Kalau bikin slash gini, dia belum ya, dia belum kelihatan about. Coba bikin set element React hooks is number is defined but never used, nah bla bla bla. Oke, ini kita biarin dulu fetch-nya biarin dulu segala macam, ini nggak ada masalah. Logo kita matiin, number belum kepake ya. Oke, ini roots segala macam udah. Apa yang salah ya? Ntar imported React use state about home CSX. Ini halaman elemen slash pet. Coba kita lihat di sini. Oke. Oh, dia pakai tag. Sorry. Ini pakai tag. Nah, dia pakai one line tag ini. Begini. Kalau hijau dia menandakan tag-nya ini, tag si home ini. Kalau hijau ini tag-nya ini kita ambil dari si ini ya, imported tadi. Jadi kalau kita lihat, nah kalau dia slash biasa, bentar, slash biasa, ini halaman about home. Oh, ini halaman home. Sorry. Kalau about, ini halaman about. Jadi kalau misalnya kita slash, sebentar, kita hilangin, kita slash about, ini halaman about. Oke. Aku baru tahu juga sih. Ini untuk React routernya udah di versi terbaru, jadi modelnya seperti ini ya. Browser router as router ini tetap juga. Terus karena kita di versi 6, si switch tadi itu kita ganti jadi namanya roots. Oke. Di sini. Terus root ini path-nya yang akan kita tuju gitu. Kalau sebelumnya kan ada root, terus di dalamnya si elemennya kan. Tapi ini kita bikin di dalam si root ini sih, teman-teman. Jadi path-nya apa, elemennya apa di sini. Ya kesannya lebih simpel sih, aku lihat. Ini aku baru tahu dari sini. Tapi kalau misalnya kita uninstall dan kita pakai router DOM 520 ini, yang sebelumnya yang pakai switch tadi itu bisa berjalan gitu. Jadi ini memang aku masih baru juga sih, baru tahu juga kalau untuk versi 6 gantinya itu pakai root segini sih. Oke.
Teman-teman ada yang mau ditanyain untuk routingannya? Halo? Halo? Tes? Siap, Ya. ya saya mau nanya, kan ini kalau yang perpindahan Ya. path-nya atau routernya kan berdasarkan yang kita buat dari linknya langsung. Jadi kita ganti linknya. Yes, benar. Ya, kalau semisal kita mau pencet pakai button gitu, apakah juga pakai fungsi add click gitu, Kak? Oh, berarti kayak misalnya kita temukan tombol ini, dia masuknya ke halaman ini gitu ya? Ya, gitu, Kak. Oke. Sebentar ya. Nah, kita lihat di sini, misalnya kita bikin tombol ya, bikin tombol di halaman navbar deh ya, navbar. Misalnya ada button, sorry, button. Oh, ini nggak bisa karena di dalam React ingat harus ada elemen pembungkus. Sorry. Nah, ini sebelum kita masuk ke situ, elemen pembungkus di React itu selain menggunakan div di sini, biasanya kan kita gunain div ya. Oke. Kalau dia pengen elemen pembungkus ini tidak terbaca si HTML, kalian bisa gunakan React Fragment ya, teman-teman. React Fragment. Nah, gini. Kalian copy. Nah, gini. Atau semudah kalian tinggal bikin kayak gini sih. Gini. Untuk pembungkusnya, teman-teman. Oke? Paham ya? Paham. Paham ya? Nah, oke, kita masuk ke button, misalnya go home lah ya, home. Ini. Home, misalnya navbar ini about deh, about. Oke. Kalau misalnya si navbar ini dia nggak pengen berubah-ubah, kalian bisa bikin dia di bawahnya ini ya, di luarnya si roots ya. Jadi dia akan terpanggil dimanapun gitu. Jadi contohnya kita bikin navbar di sini. Nah, ini navbar ini kan bakal muncul ya, kalau di halaman about atau gini. Nah, dia bakal tetap muncul walaupun di halaman yang berbeda, gitu. Oke. Untuk, bentar ya, untuk, aku takutnya ini berbeda juga sih, karena beda versi. Bentar, kita lihat, Recruiter Doom, navigate, kalian bisa lihat di sini, install bla bla bla, oke, link kan, use params. Bentar, import. Oke, ini kan berbeda ya. Kalau misalnya setahu biasanya di Recruiter Doom itu kita ngimport namanya use history kalau nggak salah. History. Biasanya from gini, Recruiter Doom gini. Itu di versi 5 setauku. Coba ya. Use history from Recruiter Doom. Nah, dia modelnya. Nah. Cuman kan udah dibilang di sini is not exported, udah nggak bisa lagi sih diekspor ini. Nah, ini udah baru ya. Use history kita ganti jadi use navigate.
untuk di versi 6. Jadi kita ganti di sini use history jadi use navigate. Oke. Kalau udah, kita bikin fungsinya misalnya let navigate, kita ambil dari si use navigate ya, fungsinya ini use navigate. Jangan lupa pakai karena dia fungsi pakai parameter gini. Oke. Untuk tombol ya, tombol kalian bisa bikin kalau klik ya, biasanya bikin on click. Oke, on click navigate, bisa ya, navigate kemana? Ke pet-nya gitu kan. Coba gini. Untuk halamannya ini, misalnya slash about. Oh, bukan. Navigate. Use history. Navigate. Get event.target. Gimana caranya? Navigate. Misalnya gini, slash gini bisa nggak ya? Ntar kita lihat dulu cara navigate-nya. History.push. Nah, biasanya gini. History.push in navigate pet. Navigate pet. Oke. Kita bikin function dulu. Namanya function. Navigate ke halaman pet. Gini. Jadi kalau misalnya ini di about, kita tekan tombol. Nah, ini ya. Misalnya ini dari halaman about ya. Kalau kita tekan tombol home, dia masuk ke halaman home. Oke? Gimana, teman-teman? Yang tadi nanya itu? Oke. Oke. Nah, untuk pindah-pindah halaman, sebenarnya sesimpel ini sih, teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Halo, halo. Halo? Tes? Yang lain? Paham, Kak. Oke. Untuk materi hari ini, sesimpel itu sih garis besarnya. Jadi, bagaimana kalian melakukan styling biasa. Sebenarnya aku kurang ngerti sih bagaimana cara ngedesain gitu. Sebenarnya Mas Panji bisa, tapi aku lebih ke ngarahin gimana gitu komponennya. Kalau kalian mau inline atau eksternal melalui CSS-nya gimana gitu berdasarkan kelas kalian panggil. Oh, kalau untuk styling itu nanti ada kelasnya lagi, teman-teman. Stay tune aja, nanti kita buka. Oh, ada lagi, Bang. Beda kalau terkait UI developer ya, SUI developer. Front-end developer juga, tapi kayak yang waktu itu Kak Jet sempat jelasin, front-end developer itu kan kebagi ada 3 ya. Salah satunya itu yang fokusnya hanya di UI. Contohnya dia kayak expertnya lebih di HTML, CSS, ataupun styling kayak di React.js ataupun React Native ya. Jet, ini ada yang chat, satu pertanyaan udah kejawab. Yang mana? Di kolom chat. Di React Router itu ada link to, itu bisa digunakan di button juga ya? Bisa sih, link. Oke, mungkin bisa dicontohin. Bentar ya. Ini juga ada yang nanya. Aku takutnya beda ini sih Bang, aku tahu link React Router karena udah beda versi aku. Makanya tadi agak deg-degan juga sih. Waduh. Oke. Bentar, ini linknya.
gampang sih nih navigation, misalnya kita bikin link-nya. Link. Sebentar. Kalau button, di dalam button kita bikin link ya. Coba ya. Link di sini. Ini kita matiin dulu. Nah, di sini kita lihat, oh dia pakai, berarti kita ambil import. Berarti importnya dari sini sih. Sini kan. Link. Ini. Terus ini kita import dulu linknya dari sini. Sebentar, mana tadi? Nah, import link. Bebas sih mau dari mana ya, kalau kita lihat dari sini. Terus kita bikin link to. Link to ini, aku nggak artinya ini. Oh, link to home. Oke, coba ya. Coba. Ini import recruiter DOM sama. Nah, kalau kita bikin di sini link ini ya, link, terus about, terus ini ada perintahnya ya, link pakai to ya di sini. To, misalnya ke to ini kemana ya gitu, gini kan? Sebentar ya, kita coba dulu. Oh iya sih, link ini kayak gini sih. Dia modelnya kayak Anchor gitu sih, kalau kulihat. Iya kan? Iya nggak sih Bang? Anchor ya, kalau linknya. Agen, tag A ya, kalau nggak salah. Bisa diulang untuk pemanggilan router di app.js. Oke, di app.js. Nah, yang pertama pastikan kalian install dulu di sini. Di Recruiter DOM-nya. Oke, Recruiter DOM-nya. Pastikan juga kalau versinya ini, ingat ini versi 6 ya, jadi aku tadi baru tahu banget. Kalian lihat dulu, kalian install, terus kalian lihat di sini kan ada dokumentasi kan. Kalian bisa import di sini. Kalau secara gampangnya ambil aja ini yang kalian butuhkan. Biasanya yang dibutuhkan itu router, routes, sama root di sini. Nah, di situ kalian ambil di bagian app ini, kalian importnya dari mana? Dari Recruiter DOM ya, yang kalian install tadi. Terus kalian tinggal pasang gitu. Awalnya pasangnya itu pokoknya routes lah. Router ini, pokoknya ingat kalau router ini sebagai pembungkusnya. Oke. Nah, routes ini kayak wadah untuk si root-nya ini bisa berpindah-pindah kemana gitu. Oke, teman-teman? Oke, terima kasih. Iya, ini mirip tag A, enter, benar. Oke, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya? Halo. Yuk, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Atau kalau misalnya lagi nggak bisa open mic, bisa chat aja langsung. Chat aja. Tapi Mas Panji, kelas UI itu beneran bakal ada, Bang? Maksudnya? Iya, pastinya bakal ada. Oh. Tapi mungkin lebih ke pembahasan styling di HTML, CSS ya, termasuk juga responsive design. Istilahnya kalau udah biasa di CSS ya, nanti styling di React.js itu mestinya nggak akan kesulitan banget sih. Soalnya konsepnya hanya yang tadinya CSS di style sheet biasa, ini jadi kalau di React itu kan CSS in JS ya. Iya. CSS-nya itu istilahnya running di atas JS. Oke, ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, Febrina ada nanya tuh. Ya. Kalau mau buat footer, buttonnya misalnya, maksudnya footer, kalau mau buat footer button misalnya,
Jadi kita buat div dulu di dalam router itu. Satu router salah. Hah? Maksudnya gimana nih, Febrina? Tapi beda root. Misal link lain, tapi nggak masuk di navbar. Coba sih, sebentar. Kak, kalau mau buat footer button. Footer button, kalau footer itu kan biasanya masuk ke bagian komponen ya, pertama. Terus, nah misalnya, gimana sih? Jadinya kita buat div baru lagi di dalam router itu, satu router aja. Gimana sih ini? Gimana Bang Panji? Ayo, Febrina, boleh dijelaskan? Kak, mau Mungkin maksudnya jadi di atas itu kan udah ada yang link about ya. Mungkin nanti di bagian bawahnya istilahnya bukan beda root kali ya, mungkin beda patch kali ya. Ini kan navbar.js ya, oke, .jsx ya. iya, iya. Jet. Nah, mungkin nanti ada halaman namanya footer.jsx. Oke, terus. Nah, itu kalau misalkan di file si footer.jsx-nya itu mau ada link ke halaman lain gitu ya. Nah, itu gimana? Apakah mesti dalam satu router ini nih atau beda lagi? Kalian bisa, intinya gini, kalau link ini sama aja sih. Yang penting mau dimanapun komponen kalian, mau di footer, mau dimanapun, yang penting navigate-nya kemana, navigate-nya ke arah home, misalnya kemana, ini URL-nya ya, navigate-nya kemana, atau link-nya kemana gitu, kalian lihat. Tapi ini dapat dari mana? Ini dapat dari si app.js ini kan gerbang utamanya. Kita kenalin dulu nih, untuk path yang slash ini, itu masuknya home, halaman home. Untuk path yang slash about, itu masuknya halaman about. Jadi, mau kalian panggil di bagian footer, ya kan, atau bagian yang lain gitu. Yang dilihat itu biasanya ya, yang dilihat itu biasanya langsung navigate-nya aja sih. Navigate-nya kemana gitu. Oke, teman-teman. Kejawab nggak, Febrina? Misalnya masuk ke link lain, tapi nggak masuk di navbar. Bisa sih, kalau dibikin di halaman home, kalian bikin Tapi button. istilahnya dia mesti diimport lagi ya? Iya, benar Bang. Kalau di halaman lain, misalnya kita bikin button kan, button mau ke halaman, about kan, misalnya. Kalian import lagi sih. Yang kalian import itu cuma navigasinya aja gitu. Yang kalian import itu cuman use navigate ya. Nah, use navigate, kalian bikin dia dalam bentuk variabel, let navigate, sama kayak tadi. Use navigate, masukin. Nah, di sinilah kalian bikin fungsi buttonnya, misalnya on click, terus di sini kalian bikin arrow function, nah, navigate misalnya, navigate ke halaman about, gitu sih. Sebentar, ini router hooks. Use navigate is called router hooks, not a custom hook. Oh, dia harus kepanggil navigate. Gini kah? Bentar. Use navigate kita ambil dari React Router Home. Ini halaman home ya. Halaman home, go to about, /about, di sini about. Oke. Bentar kita lihat ke bawah error gimana. Use navigate is called function in home. Komponen not custom React hook function. Component names must uppercase letter. Mana ya? Yang bagian sebentar. Home JSX 85 ya. Masa sih kayak begini?
Bentar. Is called function home. Oke. Ini halaman besar, sorry. Function itu, nah oke, sorry. Ini masih normal. Ini salahnya di ini ya, functionnya. Jadi kalau untuk function ini, usahakan ini huruf besar ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian di sini lihat about-nya kecil, usahakan dia besar sih. Kalau nggak dia bakal ngamuk kayak tadi. Nah, ini halaman home. Nah, ini halaman about. Nah, sama aja ya, teman-teman. Jadi mau di halaman manapun, komponen manapun, kalian bisa tetap gunain. Yang penting kalian gunakan fungsi si use navigate untuk menjalankan arahnya, gitu, arah dari URL-nya. Arah URL-nya dapat dari mana? Itu dapat dari si appjs yang kalian deklarasikan tadi. Jadi kayak /about itu mengarah ke halaman apa, /home gitu itu ke halaman apa gitu. Oke, baik. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ini disclaimer dulu ya, sorry kalau misalnya HTML CSS-nya burik banget, soalnya mana ya? Desainku nggak sebagus Mas Panji gitu kan. Bukan expertise-nya Kak Jet ya. Iya, aku nggak bagian kayak gini sih, lebih ke logic ya Bang, fungsi fitur gitu. Oke, yang ada pertanyaan nggak teman-teman? Sebelum masuk ke apa namanya Bang? Kuis ya? Yap, betul. Oh, mungkin habis kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut absen ya. Boleh dibuka dulu kameranya, teman-teman, webcamnya, open cam. Boleh stop share screen dulu, Jet. Kita foto-foto dulu. Yuk, teman-teman, open cam. Jangan open BO ya, nggak boleh. Open cam aja. Wis, ganteng-ganteng sekali nih. Wis, apalagi Kak Jet ganteng banget ya. Ayo, temen yang lain yang belum dibuka camnya. Josensia sama Benedictus Pius ya, belum dibuka camnya. Wah, kita mungkin sedikit nih ya. Vidiana itu cowok atau cewek ya? Rambutnya panjang. Tapi ketawanya ke cewek tuh mulu. Vidiana. Cewek, Kak. Oh. Bisa dua sih. Oh, bisa dua. Oh, jangan dong. SCDC nanti. Oke, Josensia. Ya, Kak ya. Oke, nggak apa-apa. Kita standby ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Nah, ini yakin nggak ada yang mau nanya lagi ke Kak Jet nih? Kita langsung masuk ke quiz kalau gitu nih. Yang paling ditunggu-tunggu kayaknya ya. Oke, wait. Saya copy linknya. Oke, teman-teman bisa lihat di kolom chat ya. Ada linknya untuk ke quiz. Boleh diklik dan langsung isi username-nya ya. Siap-siap, kuisnya ini terkait pertemuan kita dari pertemuan 1 sampai 3. Oke, mungkin saya share screen.
Udah semua? Ada yang belum? Screen gue udah kelihatan ya, Jet ya? Jet, teman-teman udah bisa lihat screen saya ya, semuanya? Udah Bang. Ya. Jelas. Oke. Udah semua? Create username-nya? Ada yang belum? Aku jadi login nih Bang ya. Mau ikut juga? Oh, jangan Enggak, dong, Kak aku Jet. ini sih cuma melihat aja sih Bang. Oke, boleh. Silakan. Oke. Udah semua? Ada yang belum, teman-teman? 17, oke. 18. Udah semua ya? Oke, udah semua. Oke, siap-siap. Kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapa cepat dia dapat. Klik jawabannya di bagian bawah ya. Ada pilihannya, ada 4. Ya, sudah 14 orang jawab. Ya. Oke, 13 menit. Oke. Kita lihat jawabannya yang betul. Yang betul 13 orang. Oke, cukup bagus. Cukup bagus. Kita lihat siapa yang paling cepat. Oke, pemimpin klasemen masih Elvin ya. Nice one. Fastest juga lagi. Good. Oke, siap-siap. Pertanyaan kedua. Siap ya. Oke, kita lihat. Banyak juga yang betul ya. Ada 11. Oke, kita lihat. Siapa? Apakah Elvin masih di atas? Ya. Wah, Elvin jadi kedua, tipis sekali dengan Felix ya. Oke, siap-siap. Pertanyaan ketiga. Siap ya. Ayo, ayo. Masih cukup banyak yang betul. Masih di atas 5 orang ya. Mantap nih. Berarti teman-teman cukup mengikuti ya kelasnya. Oke, kita lihat siapa pemimpin klasemen. Gila sih. Mantap nih. Oke, Felix masih tetap pertama. Oke, siap ya pertanyaan keempat. Oke, ready? Udah semua ya? Cepat juga nih menjawabnya. Oke, kita lihat. Masih sama, ada 9 orang juga yang betul. Nice one. Oke, siapa pemimpinnya? Apakah Felix masih di atas? Felix fastest sepertinya ya. Yang fastest Muhammad Setiadi Pratama. Oke, nice one. Tapi Felix masih peringkat 1. Oke. Oke, siap ya. Last Novianto question. tadi cepat juga ya. Kenapa, Jet? Novianto tadi cepat juga sih, cuman masih kalah cepat. Oke, last question. Semua peserta udah ready?
Oke, siap ya. Banyak yang betul. Nice one. Mengikuti juga ya. Kita lihat siapa pemimpinnya. Oke. Apakah Felix masih di atas? Oke, congratulations Felix. Jadi pemenang di kuis ketiga. Nanti di kuis ketiga, di kuis pertama ya, di pertemuan ketiga. Nanti kita akan akumulasikan hasilnya di kuis kedua yang ada di pertemuan ke-6 ya. Nice one nih, Felix mengikuti. Kita screenshot dulu, kita abadikan moment of triumph-nya Felix. Oke, kalau gitu teman-teman, tunggu saya stop share dulu. Thank you udah mengikuti sampai pertemuan ketiga ini. Jangan lupa setelah pertemuan ke-6 gitu ya, kita ada tugas akhir. Nah, kalau mau menyicil, mulai ngebuat gitu ya, mulai coba-coba ngebangun untuk kayak misalkan simple website gitu kan, itu silakan. Dan juga di pertemuan ke-6 nanti kita masih ada quiz juga ya, untuk pengumuman pemenangnya. Akan mendapatkan goodies si Fabula Academy. Oh, nice Evangelion. Oke, kalau gitu, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin saya sudahi untuk pertemuan sesi ketiga ini. Thank you teman-teman atas partisipasinya. Happy coding, happy learning. Selamat sore semua. Thank you. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Thank you.